Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Nggak akan selesai kalau ini masalah ini tidak kita selesaikan. Tahukah Anda, persediaan energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara di Indonesia yang selama ini kita gunakan semakin berkurang dan diperkirakan akan habis pada 2025? Ya, kita sedang dalam krisis energi dan terpaksa mengandalkan impor BBM dari negara asing. Untuk mencukupi kebutuhan BBM, tiap hari pemerintah mengimpor tidak kurang dari 150 juta US dollars bahan bakar minyak. Bahkan belanja bahan bakar minyak negara kita mencatatkan defisit besar dalam neraca perdagangan. Jika dibiarkan, tentunya akan menghambat pembangunan. Untuk bahan bakar minyak jenis solar, konsumsinya terus meningkat sebesar 5% per tahun. Padahal, produksi dalam negeri hanya 75% dari total kebutuhan. Tidak seimbang bukan? Makanya perlu strategi yang tepat untuk menanggulangi krisis dengan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan berkelanjutan. Indonesia kaya akan sumber daya alam terbarukan yang bisa menjadi solusi ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah biodiesel. Apa itu biodiesel? Kita tentu tidak asing dengan tanaman penghasil minyak nabati seperti kelapa sawit, jarak, kedelai, jagung, kemiri sunan, kelapa, nyamplung, biji keranji, tanaman kapuk, biji nimba, dan bintaro. Tanaman-tanaman tersebut banyak kita jumpai di seluruh Indonesia. Tanaman-tanaman ini jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, sangat berpotensi besar sebagai bahan baku biodiesel. Ya, biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak yang terbuat dari minyak nabati atau hewani. Mengapa biodiesel? Sumber utama bahan baku biodiesel salah satunya adalah kelapa sawit. Dan di Indonesia berpotensi besar mengembangkan biodiesel karena merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya potensi biodiesel produksi dalam negeri melimpah. Saat ini, produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai kisaran 30 juta ton per tahun. Sedangkan konsumsi dalam negerinya hanya 7 juta ton per tahun. Bayangkan, jika beralih memanfaatkan biodiesel, berarti mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada bahan bakar minyak kan? Biodiesel merupakan salah satu energi terbarukan, jenis bahan bakar nabati yang dapat menggantikan bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan pencampuran tertentu tidak perlu memerlukan modifikasi pada mesin dan menghasilkan emisi yang lebih bersih. Selain itu, dampak penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional atau pro-growth, penciptaan lapangan kerja atau pro-job, pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan atau pro-poor, dan kepedulian terhadap lingkungan atau pro-environment. Bagaimana penggunaan biodiesel? Biodiesel dimanfaatkan sebagai pencampur minyak solar atau sebagai salah satu pengganti minyak solar atau minyak diesel, baik untuk bahan bakar transportasi, industri, komersial, maupun pembangkit listrik. Secara umum, karakteristik biodiesel adalah memiliki angka setana yang lebih tinggi dari minyak solar, dapat terdegradasi dengan mudah, tidak mengandung sulfur dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Hasil uji jalan pemanfaatan biodiesel pada kendaraan bermotor memperlihatkan performa mesin yang lebih baik karena memiliki tingkat pembakaran yang lebih baik daripada solar. Selain itu, akan menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor. Hari ini
saya ingin betul-betul memonitor secara khusus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, untuk implementasi program B30. Setelah B20, sekarang kita masuk ke B30. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50. Menggunakan biodiesel, kita siap dan kita mampu. Ayo, saatnya kita beralih ke biodiesel untuk hari esok yang lebih baik.